pemerhati politik. Selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas sebuah tema: Prabowo melanjutkan atau merevisi program warisan Jokowi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada bulan Oktober 2024 akan datang, Prabowo Subianto berpotensi melanjutkan estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dengan berbagai program ambisius yang diwariskan oleh Jokowi, sebuah pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Prabowo akan melanjutkan atau merevisi program-program tersebut? Berikut ini adalah beberapa program utama yang menjadi warisan Jokowi dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Prabowo. Proyek IKN, biaya besar non-APBN menjadi APBN. Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah salah satu proyek besar yang diluncurkan oleh Jokowi dengan tujuan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Saudara, meskipun undang-undang menyatakan bahwa proyek ini tidak akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dalam kenyataan dalam 2 tahun terakhir telah menggunakan APBN sebesar 48 triliun rupiah. Penggunaan dana publik ini menimbulkan banyak kritik dan pertanyaan mengenai prioritas dan transparansi pemerintah. Prabowo harus memutuskan apakah akan melanjutkan proyek ini dengan model pendanaan yang lebih transparan atau harus merevisi kebijakan pendanaannya untuk mengurangi beban daripada APBN. Program food estate yang gagal. Program food estate yang diinisiasi oleh Jokowi bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan membuka lahan pertanian baru dalam skala besar. Namun, implementasi program ini dinilai gagal karena berbagai masalah seperti kurangnya perencanaan yang matang, masalah lahan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Prabowo perlu mengevaluasi kembali efektivitas program ini dan mempertimbangkan strategi baru untuk mencapai ketahanan pangan tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Pembangunan tol yang dijual rugi. Salah satu proyek infrastruktur terbesar Jokowi adalah pembangunan jalan tol. Meskipun banyak jalan tol baru yang telah dibangun, tetapi beberapa di antaranya dijual dengan harga rugi karena tidak menguntungkan secara finansial. Dan ini benar-benar telah menggerogoti keberadaan APBN. Dalam hal ini, Prabowo harus menilai keberlanjutan proyek-proyek ini dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi dan probabilitas infrastruktur tol. Program kereta api cepat Bandung-Surabaya. Proyek kereta api cepat yang menghubungkan Bandung dan Surabaya adalah bagian dari upaya Jokowi
untuk meningkatkan konektivitas antar kota besar di Indonesia. Namun proyek ini menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan dan ketersediaan serta pembebasan lahan. Prabowo perlu memutuskan apakah akan melanjutkan proyek ini dengan perbaikan manajemen dan pendanaan atau merevisi rencana untuk memastikan keberhasilan proyek ini di masa yang akan datang. Program tol laut dan tol udara. Program tol laut dan tol udara diluncurkan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan wilayah terpencil di Indonesia. Namun, proyek ini juga menghadapi berbagai masalah, termasuk kasus korupsi BTS Kominfo. Prabowo dalam hal ini perlu mengevaluasi keberlanjutan program ini dan memastikan bahwa pelaksanaannya bebas dari korupsi dan efektif dalam mencapai tujuan peningkatan konektivitas nasional. Program mobil listrik dan motor listrik. Jokowi juga mendorong program mobil listrik dan motor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meskipun ide ini bagus, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur pengisian daya yang belum memadai dan harga kendaraan listrik yang masih tinggi. Prabowo perlu memutuskan apakah akan melanjutkan dukungan terhadap program ini dengan peningkatan infrastruktur dan insentif untuk membuat kendaraan listrik lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Program hilirisasi nikel, timah, dan boksit. Program hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, timah, dan boksit bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari ekspor mineral. Meskipun ada beberapa keberhasilan, program ini juga menghadapi tantangan, termasuk masalah lingkungan dan regulasi yang kompleks. Prabowo harus mengevaluasi keberlanjutan program ini dan memaksa bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan menguntungkan bagi perekonomian nasional. Program pembangunan kilang minyak. Pembangunan kilang minyak merupakan salah satu upaya Jokowi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pengolahan minyak domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, proyek ini juga mengalami berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan dan keterlambatan pembangunan. Prabowo perlu mengevaluasi kembali proyek ini dan mencari solusi untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pembangunan kilang minyak. Program makan siang gratis bagi siswa. Beberapa program Jokowi sebelumnya membutuhkan dana yang sangat besar yang tidak mungkin di-cover oleh APBN 2024-2025. Terlebih lagi, Prabowo menetapkan program andalannya makan siang gratis bagi para siswa dengan anggaran sebesar 450 triliun.
Di samping itu, Prabowo juga menaikkan pendapatan para pejabat negara hingga 35 triliun dalam 1 tahun. Satu-satunya cara ditetapkan oleh Prabowo untuk memenuhi anggaran makan siang gratis dan kenaikan pendapatan pejabat negara ialah dengan menaikkan pajak hingga 18% yang kelihatannya sulit untuk dipenuhi di tengah-tengah perekonomian global yang belum stabil. Oleh karena itu, langkah bijaksana harus diambil oleh Prabowo dengan mengevaluasi seluruh program Jokowi dan juga program makan siang gratis dan kenaikan pendapatan para pejabat negara dengan cara menyesuaikan dengan kemampuan APBN yang ada. Saudara sekalian, dari apa yang dikemukakan di atas, saya menarik kesimpulan bahwa Prabowo menghadapi tantangan besar dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan program warisan Jokowi. Keputusan untuk melanjutkan atau merevisi program-program tersebut harus didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh, transparansi, dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi negara dan rakyat Indonesia. Hanya dengan pendekatan yang hati-hati dan strategis, Prabowo dapat memastikan bahwa program-program ini membawa manfaat maksimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Saudara, itulah ulasan saya mengenai Prabowo melanjutkan atau merevisi program warisan Jokowi. Mungkin Anda punya pendapat lain, silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sekali lagi saya himbau, mari kita sama-sama besarkan channel ini dengan tidak lupa mensubscribe, like dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terkait politik dan berita lain. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.